sampai kita jadi hidup dalam sepeta gitu aja, itu tidak. Ento yakin itu tidak dibenarkan. Walaupun dia Ustaz, sehat Ustaz. Ustaz Gunawan ya? Ya Pak. Insyaallah. itu kita perlunya mursyid yang betul-betul mursyid dan harus peka memakai logika apakah dia mursyid yang wali setan atau wali Allah, ya. Karena apa bilang kalau kita punya ilmu agama tapi nggak ada mursyid dan mursyid kita ternyata walinya setan, kadang-kadang bisa menghembuskan hal-hal yang begitu tipis untuk menyeret kita dalam kenistaan, seperti itu. Nah, mewakafkan harta itu memang sangat dianjurkan dalam agama kita. Kalau dalam dunia tasawufnya berarti dia mau mematikan diri dan meninggalkan kecintaan dia terhadap dunia. Bagus sekali. Tapi dalam versi seperti di samping itu juga tidak dibenarkan. Karena apa? Kalau kita mewakafkan seluruh harta kita, kita mewakafkan seluruh harta kita sampai kita tinggal di gubuk sepetak sekecil itu. Yang maaf kata BAB-nya kemana, mandinya di mana, kita juga terancam dari kriminalitas, dari hewan-hewan liar, ya, dari hujan panas kayaknya. No, tidak seperti itu. Allah itu sangat maha baik, maha lemah lembut, maha penyayang kali. Baik-baik mama kita, baiknya sultan, lebih baik lagi Allah. Jadi nggak sampai segitunya juga. Makanya kadang-kadang ada mursyid yang harus memperjelas ini meninggalkan dunia dalam versi seperti apa gitu ya. Kalau kita meninggalkan dunia dalam versi mewakafkan seluruhnya tapi hati kita belum mematikan diri, sama saja. Yang paling terpenting kita harus mematikan diri kita dulu, mematikan hati kita dulu, mematikan mata kita dulu, mematikan seluruh nafsu kita dulu. Seperti itu baru kita bisa mematikan dunia kita, ya. Jadi kalau kita rela saking cintanya kepada Allah masuk dalam lautan cinta kasih sayang kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi sampai mewakafkan seluruhnya sampai kita jadi hidup dalam sepetak gitu aja, itu tidak. Ento yakin itu tidak dibenarkan. Walaupun dia merasa aku bahagia, aku senang, aku tidak ada masalah. Iya, gimana dengan kehidupan kamu? Maaf kata ya, gimana kita? Memang kalau sudah di level makom nanti mungkin kalau ada ular pun sholat nyamuk menggigiti dia mungkin dia sudah tidak takut dan tidak terasa sakit lagi. Cuman tidak boleh, itu zolim kepada tubuh kita. Tubuh kita ini juga adalah Nur Muhammad yang mana dia mempunyai hak-hak yang harus diberikan seperti itu. Jadi boleh meninggalkan dunia tapi harus juga memperhatikan kebutuhan dunia kita gitu ya. Jadi hati-hati memilih mursyid, jangan sampai jadi wali setan. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang yang menelan bulat-bulat. Para sufi-sufi dulu, para sunan-sunan dulu, para wali-wali songo dulu ya, para imam-imam dulu memang seperti itu. Dia menyuluk ya, pergi ke gunung, pergi ke hutan menyendiri. Itu dulu. Kalau sekarang kita tiru, kita harus pergi jadi kayak entok lah tiba-tiba mematikan diri dengan mematikan cinta dunia. Jadi hidup sepetak seperti itu ya alemong lah. Ya pasti datanglah manusia silper memperkosa awak, ya menganiaya awak ya kan. Walaupun memang kita pasti dibentengin Allah, cuman syariat harus kuat juga. Saat kita menjadi manusia fasik, pasrah dengan main hakikat saja bahwa aku sudah dibentengi dengan para malaikat seperti itu, tapi kita juga melenguskan diri kita untuk memancing orang untuk berbuat jahat, itu tidak mungkin. Jadi hati-hatilah, hati-hati ya. Hati-hati menafsirkan, memindahkan ajaran yang dulu ke sekarang tidak bisa secara bulat-bulat. Tapi memang harus ada mursyid yang mengarahkan kita ke jalan yang baik ya.